Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado, masih bersama saya Devis Pinontoan, dan pagi ini kami masuk dalam segmen perbincangan terkait dengan membangun ketahanan digital untuk anak. Nah, saudara, sebagai salah satu hak penting yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, serta menjadi salah satu prinsip dasar dalam perlindungan anak adalah menghargai pandangan anak atau partisipasi anak itu sendiri. Nah, di era digital saat ini, anak harus membangun ketahanan digital. Dan dalam peringatan Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 November, hal ini menjadi tema penting dan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah ya untuk acara puncak ini. Dan untuk membahasnya pagi ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Kartika Devitanos selaku Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Devis. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik. Iya, pagi-pagi harus sama-sama dengan kami di studio Kompas TV. Terima kasih banyak Ibu sudah datang berkunjung bersama dengan kami pagi ini. Ini terkait dengan topik yang kita angkat pagi ini, membangun ketahanan digital untuk anak. Ini Bu, satu kehormatan juga Sulawesi Utara menjadi tuan rumah, bahkan menjadi puncak acara ini sendiri. Tapi kita perlu tahu dulu sebenarnya seperti apa latar belakang penyelenggaraan peringatan Hari Anak Sedunia, Ibu. Ya. Jadi ini peringatan Hari Anak Sedunia ini sudah dimulai dari tahun 1954 ya. Kemudian oleh Mahkamah Umum PBB memang untuk peringatan Hari Anak Sedunia itu menjadi sudah ditetapkan tanggal 20 November 1959. Dan di dalamnya juga dikeluarkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November juga, tapi tahun 1989. Jadi memang 20 November ini dia merupakan tanggal keramat ya buat anak-anak jadinya ya istilahnya, yang diperingati untuk kesejahteraan seluruh anak di dunia. Seperti itu. Iya, baik. Jadi memang sebenarnya sampai sejauh ini kita prihatin juga dengan apa yang sementara dialami oleh si anak itu sendiri ya, dengan berbagai tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat, baik kekerasan verbal maupun non-verbal, dan ini menjadi tugas tanggung jawab bersama untuk pemenuhan dan perlindungan bagi si anak itu sendiri. Betul, ya Bu ya. Betul. Terkait dengan ini juga, sebenarnya apa tujuan dari pertemuan Asian Children's Forum ke-7 dan peringatan Hari Anak Sedunia, Bu? Ya. Sebenarnya latar belakangnya untuk pertemuan Asian Children Forum yang ke-7 ini dia seperti tadi Devis katakan, setiap 2 tahun sekali ya dihelat untuk pertemuan ini. Dan kebetulan pada tahun 2022 ini Indonesia mendapat giliran untuk perhelatan Asian Children Forum ini, yang dimulai itu dari tanggal 15 November sampai puncak acaranya 20 November. Asian Children Forum ini sendiri dihelat di 2 kota ya Devis, di Indonesia itu di Jakarta, dan puji Tuhan Sulawesi Utara juga, Manado dalam hal ini ya, menjadi salah satu kota juga untuk perhelatan Asian Children Forum. Seperti itu latar belakangnya. Tentunya di dalam Asian Children Forum ini membahas hal-hal yang sementara lagi menjadi topik perbincangan di anak-anak ASEAN. Dan baru-baru saja pada saat hari puncak ya, Hari Puncak Anak Sedunia ini, mereka menyuarakan suara anak-anak ASEAN. Seperti itu. Baik. Pesertanya siapa saja, Bu? Pesertanya 10 negara ASEAN ya. Jadi seluruh negara ASEAN, dalam hal ini juga Brunei, Singapura, Thailand, Filipina ya, Laos, Myanmar dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan Sulawesi Utara jadi satu kebanggaan buat kita karena bisa menerima 10 negara yang datang di betul. Dan Sulawesi pendampingnya sekitar 50 anak, Pak. Wah, luar biasa, cukup banyak ya. Dan ini apakah memang sejauh ini pemenuhan hak terhadap anak itu di setiap negara belum terpenuhi dengan baik, Bu? Sehingga ini juga menjadi sasaran pelaksanaan Asian Children's Forum ini, Bu? Tentunya seperti itu. Kami kan semua di setiap negara berupaya untuk memenuhi seluruh hak-hak anak yang ada. Apalagi hasil dari Konvensi Hak Anak ini ada sekitar 54 pasal ya. Di dalamnya juga membicarakan hak-hak anak itu sendiri, dan juga tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap kekerasan. Seperti itu. Iya, perlindungan terhadap kekerasan, karena memang sampai sejauh ini catatannya masih cukup berat ya, Bu? Masih cukup banyak. Dan ini seperti fenomena gunung es ya. Jadi mungkin yang terinfokan, yang dilihat oleh masyarakat itu hanya pucuknya saja, tetapi dasarnya itu jauh lebih banyak daripada yang kita lihat, dan itu menjadi
keprihatinan kita semua. Seperti itu, Davis. Baik, jadi ini Ibu dokter ini sangat apa namanya ya, memang harus kerja keras juga ya, Bu, ya, betul. untuk bagaimana juga melihat Sulawesi Utara itu sendiri yang seperti yang disampaikan Ibu tadi, hanya pucuk saja yang kelihatan ya. Betul. Tapi sebenarnya di dalamnya ini banyak sekali yang harus diperhatikan ya. Dari catatan-catatan yang ada, kalau melihat data dari Ibu sendiri, bagaimana untuk Sulawesi Utara, di mana saja yang sebenarnya rawan Bu untuk kekerasan terhadap anak begitu? Ya, sebenarnya kekerasan kepada anak ini di semua lini tuh, baik itu di lingkungan keluarga sendiri, kemudian juga lingkungan sekitarnya ya, tetangga dan lain sebagainya, di lingkungan sekolah itu rawan semua, Davis ya. Hanya kita perlu jeli melihatnya, apakah kekerasan-kekerasan ini patut kita awasi, kemudian anak-anak ini harus kita sosialisasikan kalau yang mereka terima itu merupakan satu bentuk kekerasan. Jadi bukan suatu pembenaran seperti itu. Nah, ini juga kami selalu mengajak forum anak daerah kita, forum anak daerah Nyur Melambai Sulawesi Utara, untuk kita sama-sama mensosialisasikan mengenai kekerasan terhadap anak ini. Dia beritakan kepada teman-temannya, dia memberitahu kalau terjadi kekerasan di lingkungannya atau terjadi kekerasan pada dirinya sendiri, harus berani melaporkan. Itu harus berani ya? Ya, harus berani speak up, melaporkan. iya, berani melaporkan dan tahu melaporkannya kepada siapa. Ya, bisa kepada aparat hukum ya, dalam hal ini kepolisian, kemudian juga bisa orang terdekat misalnya guru kalau dia di sekolah, kemudian juga bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerahnya. Seperti itu kira-kira, Davis. Iya. Jadi memang anak-anak tidak perlu takut sebenarnya. Tidak perlu takut. Kalau kembali Bu, saya katakan soal data di Sulawesi Utara, ada titik-titik di mana saja yang memang sebenarnya sampai sejauh ini perlu diperhatikan begitu Bu? Yang terjadi saat ini, Davis, kebanyakan kekerasan terhadap anak ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Baik itu orang tua kandung atau orang tua angkat ya, wali ataupun tetangga-tetangga sekitarnya ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya ini perlu diperhatikan ya, sehingga memang anak-anak juga ini terlindungi begitu. Kalau dari pandangan Ibu dokter sendiri, melihat anak-anak ini dalam pembangunan seperti apa begitu? Anak-anak ini kan mereka itu sama dengan bunga ya. Mereka dari kuncup kemudian dia seiring dengan waktu dia akan mekar. Tergantung kita memupuknya seperti apa, menyiramnya seperti apa. Seperti itu kan. Nah, dan anak-anak ini adalah sumber daya masyarakat nantinya, ke depannya yang menjadi pengganti-pengganti kita nantinya. Tentunya SDM ini haruslah kita bangun menjadi SDM yang unggul. Nah, kalau dari dia masih anak-anak kemudian dia tidak diberikan sesuatu masukan yang positif, justru malah mereka mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi apa nantinya SDM kita? Begitu. Iya, jadi memang anak itu sekali lagi harus diperhatikan sehingga memang pemenuhannya, kemudian partisipasi aktifnya juga ini diperhatikan oleh orang tua. Orang tua. Betul. Jadi bukan cuma kita saja masyarakat, pemerintah tetapi butuh semua ini bergotong royong untuk memperhatikan nasib anak-anak kita. Orang tuanya juga, kemudian para pendidiknya di sekolah, dan tidak kalah pentingnya stakeholder yang terkait ya, swasta, media juga, dan lain sebagainya. Ya, memang sentuhan yang positif ini harus diberikan kepada anak ya, bukan hanya pemerintah yang disampaikan tadi, tapi orang tua dan semua yang terlibat ya untuk kemajuan atau pertumbuhan dari si anak ini sendiri. Kami akan kembali bersama Ibu Dr. Kartika Devitano selaku Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Waktu rehat lebih berkualitas dengan mengikuti berbagai informasi paling dinanti. Luhut Binsar Panjaitan memastikan harga minyak goreng akan mengalami penurunan. Berita dari seluruh negeri, penuh referensi. Partai Demokrat membenarkan pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pemerintah menyebut pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan. Sapa Indonesia Malam, setiap hari live di Kompas TV. Di sekitar kita, ramai informasi, tapi bukan referensi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana sampai di pusat kota Ukraina, Kiev. Riuh rendah suara, namun bukan berita. Video aksi perundungan dilakukan sekelompok remaja perempuan. Hanya yang utama, yang layak dipercaya. Kita ke selatan pertama di Berita Utama. Berita utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, live di Kompas TV. Sportivitas, lebih dari sekadar kemenangan. Ini tentang integritas dan mental juara. Serap energinya. Rasakan geloranya. We're ready to go. Lewat berita olahraga terkini. Followers Kompas Sport Malam kembali hadir. Hanya untuk Anda. Kompas Sport Malam, setiap Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kami masih dalam segmen perbincangan. Pagi ini kami bersama dengan Dr. Kartika Devitanos selaku Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara. Dan pagi ini kami berbincang terkait membangun ketahanan digital untuk anak. Dan kita sudah berbincang banyak bagaimana peran kita sebagai pemerintah, stakeholder, dan semuanya ya terkait dengan bagaimana kita membangun karakter si anak, bahkan kecerdasan si anak itu sendiri. Sehingga anak bisa berpartisipasi. Sejauh ini Bu, bagaimana dari tanggapan Ibu melihat tentang peran keluarga dalam perkembangan si anak itu? Nah, keluarga ini dia berperan sangat penting di sini karena keluarga merupakan organisasi yang terkecil, tetapi dia mempunyai fungsi utama dalam pengembangan si anak itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya dari proses ketahanan keluarga ini, bagaimana caranya orang tua, dalam hal ini orang tua adalah ayah dan ibu, ya, kemudian dalam hal mendidik anak-anak mereka, kemudian mengisi hal-hal positif di dalam diri anak-anak mereka sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara baik pula, seperti itu. Iya. Kalau dari pandangan Ibu, kira-kira orang tua harus berbuat apa atau tindakan-tindakan seperti apa sehingga si anak bisa memahami sebenarnya komunikasi dari orang tua ini? Nah, ini juga pada saat Asian Children Forum ini dibahas juga mengenai komunikasi yang harus dibangun antara anak-anak dan orang tua. Jadi orang tua dalam hal ini sudah berubah mungkin ya mindsetnya ya dari orang tua 20-30 tahun yang lalu, apalagi sekarang era digital. Era digital seperti itu. Jadi di sini juga orang tua harus melek digital juga, karena anak-anak kita ini mereka kadangkala memang lebih pintar ya dalam hal menggunakan digital ini, seperti itu. Dan tadi sesuai dengan temanya ya, untuk ketahanan dalam penggunaan digital untuk anak-anak, keamanannya mereka, orang tua tentunya harus paham ya penggunaan digital ini, dan juga orang tua harus membangun komunikasi yang baik kepada anak-anaknya agar anak-anak ini tidak menyalahgunakan juga digital yang mereka gunakan selama ini ya, baik itu melalui handphone ataupun melalui komputer ya, PC dan lain sebagainya. Mereka bisa mengakses tanpa batas
ya seperti itu. Nah ini tentunya harus ada pendampingan dari orang tua seperti itu. Bagaimana cara pendampingannya? Ya mereka harus membangun komunikasi yang baik dengan anak mereka agar anak mereka ini juga bisa mendengar seperti itu. Kira-kira Davis. Ya itu poinnya ya, pendampingan kemudian komunikasi ini penting bagi orang tua karena orang tua juga memang benar harus melek digital ya Bu ya. Karena sekarang era transparansi, anak-anak bisa langsung saja menyerap semua informasi dari berbagai macam media gitu ya Bu ya. Dan balik lagi, kita ini sebagai tuan rumah, dipilih Sulawesi Utara sebagai tuan rumah. Bagaimana tanggapan Ibu nih terkait dengan pemilihan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah? Ya, ini tentunya tanggapan saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih terhadap pimpinan daerah kita, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang telah mau memfasilitasi untuk puncak acara Hari Anak Sedunia ini. Dengan demikian seluruh dunia, bukan cuma Indonesia saja, seluruh dunia bisa melihat bahwa di Indonesia, terlebih khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah ini memang memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak dan terhadap perlindungan terhadap kekerasan anak, seperti itu. Iya. Mengapa Bu Sulawesi Utara dipilih? Apakah karena kasus di Sulawesi Utara yang cukup banyak? Tidak juga, justru malah Sulawesi Utara ini untuk tahun 2022 ini ada prestasi-prestasinya Pak. Baik. Jadi Davis pada saat Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2021 kemarin, kami dari 15 provinsi contohnya hanya mendapatkan penghargaan sekitar 4-5 kabupaten. Ini 100% peningkatannya untuk tahun 2022. Baik. Ini kan menunjukkan bagaimana seluruh pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, kami sama-sama bergotong royong untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Kalau untuk kasus yang timbul, kemudian dia sepertinya semakin banyak, itu bisa kita lihat bahwa mereka semakin berani untuk melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap mereka, seperti itu. Dengan mereka semakin berani, kami juga semakin istilahnya terbuka dan bukan terbuka saja, kami juga semakin aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap mereka, seperti itu. Ini memang poinnya, partisipasi aktif pemerintah juga itu turut mensupport bagaimana kita menangani kasus-kasus yang terjadi terhadap anak di Sulawesi Utara. Kembali lagi Bu, program-program dari DP3A Sulawesi Utara sebenarnya seperti apa Bu? Kami mempunyai banyak sekali program, khususnya kalau saat ini kita berbicara mengenai pemenuhan hak anak, kemudian untuk program perlindungan terhadap kekerasan anak. Ini kalau untuk kami di DP3A Provinsi Sulawesi Utara, kami menyediakan juga bantuan-bantuan spesifik terhadap anak ya. Baru-baru ini terjadi banjir bandang, contohnya saja di Kabupaten Minahasa. Nah itu tim kami langsung turun ke ke lokasi bencana, memberikan bantuan-bantuan spesifik yang memang spesifik anak. Jadi mungkin kalau dari SKPD lain atau OPD lain memberikan bantuan beras dan lain sebagainya ya, kami yang spesifik anak memang, spesifik sesuai dengan usia anak. Seperti misalnya susu ya, kemudian juga Pampers, seperti itu yang memang kebutuhannya anak-anak saat itu juga. Baik. Begitu. Kalau bicara soal kesehatan mental juga terlibat di dalam, ada sosialisasi? Ada di dalam situ. Jadi tadi bantuannya bukan bantuan spesifik anak berupa barang saja, tetapi kami juga membantu dalam segi ketahanan mental mereka pada saat mereka mendapatkan bencana. Karena mereka ada di dalam suatu penampungan ya, tempat penampungan seperti itu. Kami datang dan kami membawa psikolog anak kami dan kami bermain bersama dengan mereka seperti itu. Itu saya rasa itu penting sekali untuk rasa kepercayaan diri mereka, kemudian juga untuk menekan rasa stres mereka ya karena adanya bencana dan lain sebagainya. Ya, ini satu kebanggaan juga saya sepertinya berdiri di depan pahlawan anak Sulawesi Utara ya Bu ya. Enggak juga. Oke. Dan kalau terkait dengan rangkaian anak sedunia ini Bu, bagaimana koordinasinya antara
dari pusat, kemudian provinsi, dan juga koordinasi sinergitas dengan daerah begitu, Bu, kabupaten kota. Nah, ini memang saya sendiri, saya sempat tidak percaya juga, bukan tidak percaya. Akhirnya saya juga turut berbangga karena yang pertama tentunya mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk dihelat acara peringatan Hari Anak Sedunianya di Provinsi Sulawesi Utara. Tidak saja di Manado, kami juga bekerja sama juga dengan Kota Tomohon, di mana rangkaian acara ini dimulai pada tanggal 18 November ya. Itu kegiatannya mulai dari apa, Bu? 18 November mereka kedatangan semua anak-anak dari seluruh Indonesia, kemudian 10 negara ASEAN, mereka baru berdatangan, kemudian kami dari provinsi kami mengadakan welcome lunch. Nah, welcome lunch di situ tentunya mempunyai mempunyai maksud ya, agar anak-anak Indonesia bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung, berinteraksi langsung, berkomunikasi bukan saja dengan teman-teman mereka di Indonesia, tetapi teman-teman mereka di ASEAN juga di situ. Kemudian setelah kami mengadakan lunch, welcome lunch, ini anak-anak kami mengadakan juga tour Manado City Tour. Nah, ini kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Jadi ini menjadi salah satu tugas mereka untuk memperlihatkan bagaimana cantiknya Kota Manado. Terlebih kita punya ikon yang baru kan, Malalayang Beach Walk. Nah, itu jadi ada juga unsur-unsur mempromosikan pariwisata di Manado, bukan saja di Manado, karena ini terkait juga pada hari kedua. Ini seluruh kegiatan berfokus di Kota Tomohon. Ya, seperti itu. Kami mengadakan field trip kepada anak-anak ini, ratusan anak-anak ini dari seluruh Indonesia, mereka ke Tomohon. Ratusan ya, Bu? Ratusan, iya ratusan, sekitar 500 sampai 600 ya. Luar biasa, banyak begitu, sekali. Iya. Pantasan Ibu kelihatan agak kecapean sampai hari ini. Ya beda nih menangani anak dan orang dewasa. Benar, ya, betul. Jadi anak-anak kalau ditegur satu, diam, ganti yang satunya lagi. Tapi Davis memang ramai sekali dan mereka sangat gembira. Ya, dari foto-foto mereka, kemudian di Tomohon ini memang Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota menyambut anak-anak ini dengan ramah, dengan baik, langsung berinteraksi dari awal acara hingga akhir acara. Ini mendapatkan apresiasi dari Ibu Menteri. Wah, luar seperti biasa. itu. Kota Tomohon dapat apresiasi. Apresiasi, nih, kalau begitu ya, Bu, ya? iya betul. Wah, iya. Ada kerjasama lain lagi selama rangkaian kegiatan itu berlangsung, apa lagi, Bu, yang dilakukan sampai akhirnya di acara puncak pada 20 kemarin, Bu, ya? Kemudian memang dari Kementerian PPA RI mereka juga mengadakan side-side event. Seperti itu. Jadi ada side-side event, salah satunya kami juga dari mereka mengadakan kegiatan di mana seluruh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara dikumpulkan dengan para aparat penegak hukumnya. Nah, kaitannya yaitu untuk membicarakan mengenai bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap anak, seperti itu. Kemudian juga ada side event lainnya, Ibu Menteri berkunjung di Tomohon di lapas anak ya di Tomohon, dan berbincang langsung dengan anak-anak di sana dan memberikan motivasi kepada anak-anak agar jangan kembali lagi ke sana, kemudian bisa lebih berkembang di kemudian hari dan memberikan bantuan peralatan pendidikan untuk anak-anak di sana, seperti itu. Baik. Ibu, di bagian akhir kita nih ya, terkait dengan pelaksanaan ini, apa yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan Asian ini? Gitu? Dari kegiatan Asian ini tentunya kan banyak Hari Anak Sedunia ini bukan saja Asian Conference, Asian Children Conference-nya saja, tetapi pertemuan juga seluruh anak-anak Indonesia yang jumlahnya lebih banyak pada saat dari sebelumnya pertemuan pada waktu Hari Anak Nasional. Ini jauh lebih banyak anak-anak Indonesia yang bisa berkumpul. Di sini banyak sekali yang dibicarakan. Setiap provinsi anak-anak itu cerdas-cerdas semua. Setiap provinsi memberikan RTL-nya masing-masing, rencana tindak lanjutnya mereka masing-masing yang terkait dengan hak-hak mereka sebagai anak dan terkait juga untuk stop kekerasan terhadap anak. Nah, itu banyak sekali RTL-nya yang mereka
mereka utarakan langsung kepada Ibu Menteri. Jadi Ibu Menteri langsung mendengarnya seperti itu. Kemudian juga suara anak ASEAN juga seperti itu. Terlebih yang menyangkut ketahanan digital ya seperti itu, agar mereka meminta agar pemerintah dan pihak swasta bisa memfasilitasi anak-anak yang termarginalisasi ya, seperti misalnya anak-anak yang ada di daerah pedalaman seperti itu ya, yang mereka tidak bisa mengakses digital literasi ini. Seperti itu. Kemudian mereka juga meminta agar para orang tua mendorong para pendidik-pendidik yang ada di sekolah-sekolah juga agar lebih ditingkatkan SDM-nya dalam hal digitalisasi ini. Seperti itu. Baik, Ibu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara, harapan Ibu, ya saya sebut pahlawan anak di Sulawesi Utara. Jangan begitulah, banyak pahlawan lebih dari saya Pak, saya bukan pahlawan. Baik, harapan Ibu untuk anak-anak di Sulawesi Utara ini seperti apa? Dan mungkin bagi anak-anak yang sementara mengalami hal-hal yang nanti akan mendistract dirinya sendiri, kira-kira himbauan dari pemerintah begitu Ibu? Untuk masyarakat Sulawesi Utara. Silakan. Iya, saya harapkan anak-anak kita sekalian yang saya sayangi, yang saya cintai, yang berada di seluruh pelosok di Sulawesi Utara, ayo kita tingkatkan diri kita sendiri ya, meningkatkan kapasitas diri kita sendiri, mengetahui hak-hak kita sebagai anak itu apa saja. Kemudian juga jika terjadi kekerasan yang kalian lihat, kalian dengar, baik itu di sekitar kalian ataupun pada diri kalian sendiri, jangan takut. Kami siap membantu para anak-anak di Sulawesi Utara. Ya, terima kasih buat Ibu Dr. Kartika Devitanos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara. Jangan takut untuk menginformasikan ketika ada terjadi kekerasan terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Baik. Karena kami siap membantu, Pak. Baik. Gitu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat waktunya pagi ini, Bu. Walaupun masih kelihatan agak sedikit capek, tapi tetap cantik, Bu, ya ketika ada di layar. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih sudah datang di Kompas TV Manado. Dan pagi ini sebelum kami mengakhiri perbincangan kami di Sapa Manado, kami hadirkan kata motivasi untuk Anda. Selamat berjuang dan tetap semangat untuk kita semua. Tetap jaga kondisi kesehatan kita, protokol kesehatan diperhatikan, percepatan vaksinasi juga di Sulawesi Utara seperti yang dihimbau oleh pemerintah untuk tahapan vaksinasi mari kita lakukan. Dan segmen perbincangan kita hari ini di Sapa Manado dan seluruh rangkaian aktivitas kita di Sapa Manado edisi hari ini Senin 21 November 2022 berakhir sampai di sini bersama dengan Ibu Dr. Kartika Devitanos terkait dengan topik kita pagi ini juga membangun ketahanan digital untuk anak dalam perbincangan Sapa Manado. Saya bersama dengan redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak. Saya Devis Pinontoan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Sampai jumpa.